mobil sang supervisor tiba-tiba terjebak di lumpur. Ia cemas meminta bantuan para pelamar kerja. Namun para kandidat yang baru saja ditolak, semua hanya tertawa sinis dan menolak. Saat semua orang memilih diam, seorang wanita yang juga gagal diterima justru maju ke depan. Ia mengangkat batu bata menumpuk di bawah ban mobil, lalu berdiri di belakang mobil dan ikut mendorong sekuat tenaga. Meskipun lumpur mengotori seluruh tubuhnya, ia sama sekali tidak peduli. Ketika orang-orang mengejek kebodohannya, tiba-tiba mobil itu berhasil keluar dari lumpur. Supervisor pun berhenti di tempat, langsung mengeluarkan $200 sebagai ucapan terima kasih. Namun wanita itu menolak uang tersebut. Ia hanya berkata bahwa dirinya ingin sebuah pekerjaan. Sayangnya supervisor menjawab, aturan perusahaan jelas. Pelayan harus berusia di bawah 25 tahun, kecuali ia bisa membuktikan diri dengan tindakan nyata. Tak disangka berikutnya wanita itu membuka mulut, membuat semua orang terkejut. Supervisor benar-benar tak menyangka, wanita lusuh di hadapannya bisa berbicara bahasa Inggris, bahkan fasih dalam bahasa Jerman dan Spanyol. Soal umur, wanita itu dengan tenang berkata bahwa ia bisa mengatasinya dengan berdandan. Kemampuannya menguasai berbagai bahasa. Karena 6 tahun lalu ia adalah ketua sebuah konglomerat besar. Namun suaminya bersekongkol dengan wanita licik, menjebaknya dengan tuduhan penggelapan aset, sehingga ia menanggung hutang $37 juta dan dipenjara 6 tahun 8 bulan. Setelah bebas, sang suami justru merendahkannya, menganggapnya hanya seorang mantan narapidana. Tak lama kemudian, ia menyadari semua hanyalah jebakan suaminya bersama wanita licik itu. Tujuannya tak lain untuk merebut seluruh hartanya. Saat ia mengira dirinya sudah tak memiliki apapun, ia tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Karena dulu, ia pernah membantu seorang anak miskin. Anak itu kini telah tumbuh menjadi seorang CEO sukses. Dulu wanita ini pernah memberinya modal $300.000 untuk memulai usaha. Sejak saat itu, pria itu bersumpah akan membalas budi. Setelah meraih kejayaan, ia selalu menyimpan kursi ketua direksi untuk wanita itu, hanya menunggu hari ia bebas dari penjara, untuk kembali mengambil alih perusahaannya. Demi itu, ia bahkan menyiapkan pesta penyambutan besar, untuk mengumumkan di depan semua orang, bahwa wanita itu akan menjadi ketua direksi, dan perekrutan pelayan yang dilakukan supervisor. Sebenarnya untuk pesta tersebut, namun sebelumnya wanita itu karena memiliki catatan kriminal, ditolak di mana-mana, tak punya tempat tinggal. Ia hanya bisa tidur semalam di bangku taman. Keesokan harinya, ia kembali mencari pekerjaan. Akhirnya mendapat kesempatan yang tadi. Keesokan harinya ia datang bekerja di pesta tersebut. Namun di sana ia bertemu dengan mantan suaminya. Pria itu dengan sombong berkata, bahwa pesta ini diadakan untuk ketua direksi baru. Dan ia, seorang mantan narapidana, tidak pantas ada di sini. Ia pun memanggil supervisor. Supervisor langsung meminta maaf kepada para tamu, lalu memindahkan wanita itu ke area lain. Namun diam-diam, wanita licik mendekati meja pameran, mencuri kalung yang sebenarnya disiapkan sang CEO untuk wanita itu. Saat wanita sedang bertengkar dengan mantan suaminya, wanita licik itu dengan licik menyelipkan kalung curian ke dalam saku wanita. Kemudian berpura-pura menuduh bahwa wanita yang terlilit hutang besar ini pasti datang untuk mencuri. Ia menyarankan semua tamu memeriksa dompet mereka. Orang-orang pun mulai meragukan wanita itu. Wanita licik lalu berpura-pura menemukan kalung di sakunya dan menuduhnya sebagai pencuri. Berita itu segera sampai ke telinga sang CEO. Ia langsung memerintahkan sopir mengebut menuju lokasi. Sementara itu, para tamu langsung menuding wanita itu pencuri. Bahkan wanita licik dengan sengaja mengusulkan agar tubuhnya digeledah. Tamu lain ikut bersuara setuju. Mereka bahkan maju bersama hendak merobek pakaiannya. Wanita itu marah besar, dengan lantang berkata bahwa mereka semua pernah menerima kebaikannya, tapi kini malah menuduhnya tanpa bukti. Namun wanita licik tetap bersikeras, menghasut semua orang agar